Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan judul materi kami, yaitu gangguan perkembangan bahasa yang beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Pita Rosyana, dan teman saya, yaitu Rika Lestari. Selanjutnya, kami akan membahas beberapa materi. Di antaranya yang pertama, ada gangguan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang kedua, bentuk gangguan berbahasa pada anak. Yang ketiga, gejala gangguan berbahasa anak. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang kelima, ada penyebab gangguan berbahasa pada anak. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penanganan dalam gangguan berbahasa tersebut. Materi pertama yaitu gangguan perkembangan bahasa anak usia dini. Gangguan perkembangan bahasa itu apa sih? Nah, jadi gangguan bahasa sering juga disebut sebagai gangguan perkembangan bicara dan bahasa ekspresif. Kelainan atau gangguan bahasa di sini merupakan salah satu jenis kelainan dalam komunikasi dengan indikasi seseorang mengalami gangguan dalam proses simbolis. Nah, jadi kesulitan ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk memberikan simbol atau lambang yang diterima dan sebaliknya tidak mampu mengubah konsep pengertian menjadi simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh orang lain. Masalah berbahasa yang dialami pada anak usia dini berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Anak yang bermasalah dalam perkembangan bahasanya, pada umumnya anak tersebut mengalami beberapa gangguan. Misalnya seperti yang pertama ada speech delay, yaitu keterlambatan bicara. Artinya, salah satu gangguan perkembangan yang paling sering ditemukan pada anak. Nah, pada gangguan bicara ini harus dilakukan oleh semua individu yang terlibat dalam penanganan anak, mulai dari orang tua, keluarga, dan dokter. Yang kedua ada gagap atau stuttering, yaitu anak yang menderita gagap tidak dapat berkomunikasi secara wajar. Wajar di sini mengandung pengertian normal, jelas, dan tidak tersedat-sedat. Gejala yang sering diperhatikan dengan gagap yaitu sering mengulang atau memperpanjang suku kata atau kata-kata dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara sehingga mengganggu arus irama berbicara. Yang ketiga yaitu ada cadel. Anak yang menderita cadel tidak dapat menyebut huruf tertentu dengan jelas, seperti R, L, S, dan lain-lain. Penyebabnya biasanya terjadi karena orang di sekitarnya telah membiasakan berbicara yang tidak sesuai dengan kata sebenarnya, seperti kata sayang menjadi tayang, atau mengucapkan makan menjadi mamam, seperti itu dia. Materi selanjutnya yaitu bentuk gangguan berbahasa pada anak. Menurut Tarmansyah yang dikutip Nur Hidayati dan kawan-kawan, ada beberapa bentuk gangguan bahasa, di antaranya keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan afasia. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam perkembangan bahasa, yaitu suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan klien dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak normal seusianya. Keterlambatan perkembangan bahasa diantaranya disebabkan oleh keterlambatan mental intelektual, ketunarunguan, baru ada mutisme, difungsi minimal otak, dan kesulitan belajar. Yang kedua ada afasia. Afasia ini merupakan salah satu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Nah, jadi di afasia ini dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya yang pertama ada afasia sensoria. Kelainan di sini ditandai dengan kesulitan dalam memberikan rangsangan yang diterima. Yang kedua, ada afasia motoris. Istilah lain dari afasia motoris ini yaitu afasia ekspresif non-fluent afasia atau broca alpasia. Nah, klien yang mengalami afasia motoris ini kesulitan dalam mengordinasi atau menyusun pikiran, perasaan, dan kemauan menjadi simbol-simbol yang bermakna dan dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, ada afasia konduktif. Istilah lain dari afasia konduktif ini adalah dinamik afasia atau ruang kortikak sensori alpasia. Kelainan di sini ditandai dengan kesulitan dalam meniru pengulangan bunyi-bunyi bahasa. Baru yang keempat ada afasia amnestik. Dari istilah lainnya yaitu nominal afasia atau anomia. Kelainan ini ditandai dengan kesulitan dalam memilih dan menggunakan simbol-simbol yang tepat. Yang ketiga ada kelainan organ bicara. Nah, kelainan di sini meliputi lidah pendek, kelainan bentuk gigi, dan mandibula atau rahang bawah, kelainan bibir sumbing, deviasi septum nasi, adenoid atau kelainan laring. Baru yang keempat ada gangguan pendengaran. Artinya, anak yang mengalami gangguan pendengaran kurang mendengar pembicaraan di sekitarnya. Gangguan pendengaran di sini harus selalu dipikirkan bila ada keterlambatan berbicara.
Beberapa hal penyebabnya diantaranya karena infeksi, trauma, atau kelainan bawaan. Baru yang kelima, ada gangguan emosi dan perilaku. Nah, gangguan bicara biasanya menyertakan pada gangguan disfungsi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal sehingga tidak mudah untuk dikenali. Baru yang terakhir ada autisme. Gangguan bicara dan bahasa yang berat dapat disebabkan oleh autisme. Autisme itu sendiri artinya gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Materi selanjutnya yaitu ada gejala gangguan berbahasa pada anak. Gejala anak mengalami gangguan bicara ditinjau dari segi klinis. Gejala kelainan bicara dalam hubungannya dengan penyebab kelainannya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada dysaudia. Artinya adalah salah satu jenis gangguan bicara yang disebabkan gangguan pendengaran. Bagi anak tunarungu, konsep bicara yang digunakan dalam mengadakan interaksi komunikasi dengan lingkungannya seperti kata kopi, ia dengar topi. Kata bola, ia dengar pola. Baru yang kedua ada dislogia. Maksud dislogia di sini artinya sebagai salah satu bentuk kelainan bicara yang disebabkan karena kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan yang di bawah normal. Yang ketiga ada dysarthria. Maksud dysarthria di sini artinya yaitu sebagai suatu jenis kelainan bicara yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi, otot-otot, alat ucap atau organ bicara sehubungan dengan adanya kerusakan pada susunan saraf pusat atau river. Yang keempat ada dysglosia. Maksudnya yaitu kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan struktur dari organ bicara yaitu artikulator. Yang kelima ada dyslalia. Maksud di sini yaitu gejala bicara yang disebabkan oleh kondisi psikososial, artinya yaitu yang lebih dominan disebabkan oleh faktor lingkungan dan gejala psikologis. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Rika Lestari. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Samsu Yusuf 2004, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah kesehatan, inteligensi, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. 1. Faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. 2. Inteligensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. Anak yang perkembangannya bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal atau di atas normal. 3. Status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibanding dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik status ekonominya. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya atau keliwanya. Keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama tidak ada perbedaan vokalisasi antara wanita dan pria, tetapi pada usia 2 tahun anak perempuan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada anak laki-laki. 5. Hubungan keluarga. Menurut Ali dan Asrori 2012, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa adalah pola komunikasi dalam keluarga. Dengan gaya pengasuhan yang tepat, perkembangan bahasa dan aspek perkembangan yang lainnya dapat berkembang dengan optimal. Begitupun sebaliknya, jika pengasuhan yang orang tua terapkan salah, maka akan berdampak pada perkembangan anak dan tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut Effendi yang dikutip Nur Hidayati dan kawan-kawan 2013, ada beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah sebagai berikut. 1. Faktor medis. Faktor medis yang paling banyak berperan dalam kesulitan belajar bahasa adalah tidak atau kurang berfungsinya sistem saraf pusat yang disebabkan oleh adanya cedera atau memar. Kedua, kondisi fisiologis. Yang dimaksud dengan kondisi fisiologis adalah kemampuan dari organ-organ yang terkait dalam menjalankan fungsinya untuk mendukung terhadap kelancaran anak dalam meneliti tugas perkembangan bicara dan bahasanya. 3. Kondisi lingkungan. Lingkungan keluarga hendaknya menciptakan situasi yang kondusif. Penyebab gangguan berbahasa pada anak. Pada anak-anak, gangguan berbahasa atau berkomunikasi pada umumnya dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Gangguan berbicara disebabkan masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kefasihan. Afasia karena ketidaksempurnaan perkembangan otak, keterlambatan berbicara yang dapat dipicu faktor lingkungan, gangguan pendengaran atau gangguan tumbuh kembang. 2. Gangguan pendengaran baik parsial maupun total yang jenisnya antara lain. Gangguan pendengaran konduktif yang disebabkan oleh suatu penyakit yang mengganggu fungsi telinga bagian luar dan tengah. Gangguan pendengaran akibat hilangnya sensor saraf karena kerusakan sel sensorik di dalam telinga yang berfungsi mengantarkan pesan atau rangsangan suara. Gangguan pendengaran kompleks akibat rusaknya fungsi pada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Gangguan pusat pendengaran yang jelas akibat kerusakan pada saraf atau jaringan otak. 3. Gangguan akibat kondisi tertentu seperti 1. Kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa. 2. Cerebral palsy atau lumpuh otak. Yang ketiga, retardasi atau keterbelakangan mental. Yang keempat, bibir sumbing. Materi selanjutnya yaitu penanganan dalam gangguan berbahasa. Penanganan gangguan berbahasa
kemampuan berkomunikasi. Kemudian penanganan dilanjutkan dengan diagnosis gangguan yang dialami pasien. Setelah itu, hasil diagnosis didapat, barulah diterapkan terapi yang tepat untuk pasien. Di antaranya yang pertama yaitu terapi bicara, yang kedua ada terapi oral motorik, dan yang ketiga ada terapi intonasi melodik.